Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tata cara penggunaan alat ukur teodolit digital. Tentu ada beberapa step yang harus kita pelajari sampai mampu mengoperasikan alat ukur teodolit. Sebelum itu saya akan memperkenalkan beberapa alat-alat bantu alat ukur teodolit. Yang pertama di sini ada namanya tripod atau biasa disebut dengan kaki tiga. Tripod. Ini yang namanya tripod. Fungsinya adalah untuk meletakkan alat ukur teodolit di atas patok. Ya. Di sini ada sumbu dari tripodnya sendiri, itu nanti posisinya pas di atas patok. Untuk tripod sendiri itu bisa kita atur tingginya sesuai dengan tinggi penggunanya. Biasanya saya setel tinggi dari tripod itu setinggi kurang lebih setinggi dada, ya. Dan kita bisa setel tinggi bagian ini. Ini bisa kita putar untuk mengatur tinggi rendah dari tripodnya. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan bak ukur, ya. Bak ukur ini ya, ini yang namanya dengan bak ukur. Bak ukur di sini ada banyak simbol-simbol, ada angka-angka ya, ada angka-angka misalnya di sini 08, 09, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Di sini bisa dilihat ada misalnya ada angka 12, kemudian ada garis di bawahnya, begitu juga dengan 13 ada garis di bawahnya, kemudian ada kotak-kotak kecil, ada yang huruf ada yang seperti huruf angka 3 ya, ada angka 3 atau huruf E. Ini masing-masing ada maknanya. Misalnya di sini angka 14, kemudian di sini ada garis, artinya ketika nanti data atau hasil bidikan itu garisnya diperoleh di titik ini, pembacaan benangnya diperoleh di titik ini, itu artinya barang tersebut tingginya 140. Ya, ini 14, ini adalah nilainya 0. Jadi dia 140. Tiap satu kotak begini dia 1 cm, ya. Jadi cara bacanya 14. Kalau misalnya di sini benangnya berarti 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. Ya. Kemudian untuk lebih mempercepat pembacaan benang, disinilah fungsi angka 3 atau huruf E, di mana angka 3 ini dia koefisiennya 5. Ya, jadi misalnya di sini tadi adalah 145. Ya. Kemudian kalau di sini dia 135. Di sini dia 125. Jadi misalnya benang yang akan kita baca posisinya di sini, tidak perlu lagi membaca dari bawah. Cukup lihat di sini, oh ternyata ini ada 14, berarti 145, 146. Ya. Begitu juga kalau misalnya dari atas, misalnya posisi yang terbaca adalah di sini, maka 150 kurang 1 berarti 149. Misalnya dia di sini posisinya berarti 125, 26, 27. Jadi kita lihat angkanya, dia mulai dari 0 ini, di sini nolnya, ini 5. Ingat satu kotak kecil dia 1 cm, berarti 125, 126, 127. Ketika misalnya benang yang terbaca tidak pas di garis, tentu kita harus menaksir berapa nilainya. Ketika dia berada di tengah garis, misalnya di sini, berarti tingginya adalah 143,5. Ya, karena pas di tengah 141, 42, 43, 143,5. Ketika misalnya di bawahnya, misalnya ke bawah sedikit berarti 143,2. Ya, di atasnya sedikit 143,3, atau lebih dekat ke tengah berarti 143,4. Kita yang membidik, yang menentukan berapa nilainya.
Dan itu sekilas terkait dengan pembacaan benang. Untuk bak ukur sendiri, kita bisa kita atur tingginya. Di sini ada pengunci di sini, ini bisa kita tekan untuk membuatnya lebih pendek. Ya, sama juga ketika ingin kita akan perpanjang, kita tarik saja sampai di sini muncul penguncinya. Ya. Oke. Kemudian ketika misalnya kita memilih jaraknya agak panjang, tentu kemungkinan bak ukur tidak cukup dengan panjang sekian. Ini bisa kita tambah lagi panjangnya, tinggal kita tarik saja seperti itu. Oke. Tentu masih ada alat-alat bantu yang lain, misalnya payung. Saya kira jelas fungsinya untuk melindungi kita yang mengukur dari sengatan panas matahari, termasuk untuk melindungi alat dari sengatan panas matahari dan dari kondisi cuaca yang misalnya tiba-tiba hujan. Karena alat kita sudah digital, tentu sangat kurang bagus lah ketika terkena air, bisa terjadi konslet atau kerusakan pada alat teodolitnya, sehingga tidak memungkinkan kita mengukur pada saat hujan. Oleh karena itu kita sediakan payung, selain memayungi yang membidik, juga untuk melindungi alatnya. Kemudian tentu ada alat bantu yang lain, yaitu patok, ya, bisa dari kayu, bisa dari besi, ya, bisa dari bambu. Tentu ada juga papan pengalas untuk mencatat data-data yang kita ukur. Kemudian kita sediakan juga biasanya meteran biasa, ya, untuk hanya untuk cross check jarak yang kita ukur, meskipun di alat sudah terbaca berapa jaraknya. Oke, saya kira itu terkait dengan alat bantunya. Sekarang kita masuk ke alat teodolitnya sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan alat teodolitnya. Pertama tentu kita akan pasang teodolitnya di atas tripod. Di sini ada skrup dari tripodnya sendiri. Kita ketemukan dengan lubang di bagian bawah dari teodolitnya. Kita pasang, kita putar ada jarum jam. Ini kita pasang sampai betul-betul keras, ya. Kemudian setelah itu kita pindahkan ke atas patok yang akan kita ukur. Untuk kaki tripodnya sendiri, di sini permukaan bawahnya itu runcing, sehingga memungkinkan kita tancapkan ke tanah, sehingga alat ukurnya itu tidak goyang. Ya. Karena ketika alat ukurnya goyang, tentu akan mengalami perubahan data. Oke, saya perbaiki dulu. Di sini di tripod sendiri ada semacam pengait, itu untuk menggantung penting-pentingnya. Ini yang dimaksud dengan penting-penting, bentuknya semacam kerucut, ya. Ini fungsinya untuk mengontrol apakah alat ukur teodolit sudah di atas patok. Jadi tinggal kita gantung di sini. Gantung di sini, ini posisinya nanti secara gravitasi akan lurus ke bawah, dan itu kita atur harus pas di atas patok. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari teodolit. Pertama, di sini ada namanya teropong. Ya, ini bagiannya teropong. Di teropong ini ada banyak bagian-bagiannya. Pertama adalah lensa okuler, ya. Ini posisi kita untuk membidiknya. Di sini kita tempelkan mata di situ.
Kemudian tentu di sini adalah lensa objektif. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada bagian yang bisa kita putar-putar. Ya. Ini fungsinya adalah untuk memperjelas objek yang kita bidik. Ini sama dengan zoom, ya, untuk memperjelas ketika benda yang kita bidik jauh ataupun ketika benda yang kita bidik itu mendekat. Kenapa? Ketika ada perubahan jarak yang kita bidik, tentu membutuhkan fokus yang berbeda dari alat itu. Makanya kita putar ini untuk betul-betul memperjelas objek yang kita bidik. Selanjutnya di sini di bagian ini ada namanya visir. Visir, ya. Ini visir atau biasa disebut dengan kiker. Ya, itu fungsinya adalah untuk mengarahkan alat ukur teodolit ke bak ukur yang kita bidik. Ya. Jadi ketika kita akan membidik bak ukurnya, kita harus kita tidak langsung menggunakan melihat di lensa okulernya, tapi kita melihat di visirnya dulu. Di dalam visir sendiri itu ada simbol segitiga seperti ini. Ada simbol segitiga, itu warnanya warna beningnya. Itu kita cari dulu segitiganya. Setelah dapat segitiganya, misalnya saya akan membidik ke arah sana, bak ukurnya misalnya di arah sana, maka saya menggunakan visirnya dulu, mengarahkan visirnya ke bak ukur tersebut. Caranya adalah mengatur jarak antar mata saya dengan lensa itu antara 20 sampai 30 cm. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Jadi kita cari tanda segitiga di visir ini, kita cari tanda segitiganya. Oke, di alat ini ada visir atas dengan visir bawah. Cukup kita pakai yang atas saja. Oke, kita visir. Setelah dapat visirnya, kita kunci alatnya. Di sini ada namanya pengunci horizontal, ya. Kunci penggerak horizontal. Jadi ini kita putar ke kanan atau searah jarum jam. Ketika sampai mentok, ya, ketika kita putar sudah mentok, maka alatnya tidak akan berputar lagi arah horizontal. Ya. Ini saya pukul-pukul, dia tidak akan berputar lagi. Kalau saya buka, dia akan terputar lagi. Ya. Jadi ulangi, kita arahkan alatnya, visirnya sudah dapat bak ukurnya, kita kunci, kemudian kita paskan nanti, bidikannya di bak ukurnya dengan cara menggunakan penggerak halus horizontal. Jadi di sini ada dua, ya. Yang bagian dalam ini adalah kunci penggerak horizontalnya, sehingga alatnya tidak akan berputar lagi. Kemudian bagian yang di luarnya itu namanya penggerak halus horizontal. Ini berfungsi ketika alatnya terkunci, ya, alatnya terkunci. Tampilan nifo kotak itu kurang lebih seperti ini, ya. Bentuknya persegi panjang, kemudian ada garis-garis, ada yang panjang garisnya, ada yang pendek. Kemudian di situ ada gelembung air. Ya, gelembung air ini harus kita setel ke tengah dari nifo kotaknya. Kemudian nifo yang kedua, dia bentuknya lingkaran. Ini posisinya di bawah dari teropong. Kemudian ada lingkaran lagi yang lebih kecil. Kemudian di dalam lingkaran ini ada gelembung air juga. Gelembung air ini kita harus bawa dia ke posisi tengah. Harus kita tempatkan gelembungnya di sini. Cara mengatur gelembungnya adalah dengan menyetel bagian alat yang dinamakan sekrup penyetel nifo. Jadi di sini ada 3 sekrup penyetel nifo. Ini yang dimaksud sekrup penyetel nifo, ya. Jadi di sini ada 3 sekrup penyetel nifo. Ketika saya putar ke kanan, maka bagian ini akan naik, ya. Ketika saya putar ke kiri, maka kalau saya putar
arah ke sini maka akan turun. Ya. Jadi perhatikan, kalau saya putar ke kanan, ya, ini akan merenggang, maka daerah ini akan naik. Ketika saya putar ke kiri seperti ini, maka ini akan turun. Perhatikan posisi gelembung airnya. Ketika gelembungnya berada pada posisi di sini, berarti daerah ini yang tinggi, ini yang rendah. Caranya membawa ke tengah adalah kita naikkan turunkan yang sebelah sini, ini yang kita naikkan. Ya, jadi kita bisa turunkan ini kita naikkan supaya gelembungnya bergerak ke sana. Ya. Dari dua nivo yang ada, nivo yang pertama kali kita atur adalah nivo tabung yang posisinya di bagian bawah. Ya. Abaikan saja dulu nivo yang di atas, kita ke nivo yang di bawah dulu. Jadi perhatikan posisi lingkaran. Sekarang posisi lingkarannya di sebelah sini, berarti daerah sini yang tinggi, sebelah sana yang rendah. Sehingga sebelah sini yang harus saya turunkan, sebelah sana saya naikkan. Caranya tadi untuk menurunkan adalah saya putar berlawanan arah jarum jam atau putar ke kiri seperti ini. Sebelah sana yang saya naikkan dengan memutar ke kanan. Oke. Gelembungnya sudah bergerak ke tengah, tapi masih agak ke sini, sehingga di sini yang tinggi, sebelah sini yang rendah. Di sini, sebelah sini yang saya naikkan, saya putar ke arah kanan atau searah jarum jam. Pelan-pelan saja. Ingat, ketika gelembungnya sudah berada di lingkaran tengah, kita putarnya pelan-pelan saja. Seperti ini. Oke. Gelembungnya sudah berada di tengah. Sekarang kita cek gelembung di nivo kotaknya. Oke. Sekarang gelembung di nivo kotak itu sudah di tengah. Tinggal sedikit sekali kita putar, karena dia masih kesini sedikit. Dia harus betul-betul di tengah. Tinggal kita putar sedikit, pelan sekali. Oke, semua sudah berada di tengah. Ini dikatakan sekarang alatnya dalam posisi centering, dalam artian sudah dalam bentuk sudah dalam posisi betul-betul datar. Ya. Setelah itu kita sudah bisa mulai membidik. Ya. Caranya tadi adalah kita arahkan teropongnya ke bak ukur atau ke patok yang akan kita bidik dengan menggunakan visirnya. Kita visir dulu, setelah dapat kita kunci horizontal. Ya. Kita kunci horizontal. Kemudian kita memperjelas objeknya. Apakah bak ukur tersebut sudah jelas kelihatan atau tidak? Kita putar bagian yang di sini. Ini, yang bagian zoomnya kita putar. Jadi saya ulangi, saya visir, saya kunci, ya. Saya kunci, saya perjelas objeknya. Oke. Perjelas objeknya. Ketika objeknya sudah jelas, kita paskan ada namanya benang ada benang ya yang akan muncul kelihatan di dalam teropong. Benang itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ada 3 garis di situ. Ya, ada 3 garis ini. Ada garis horizontal 3, ada garis vertikal atau biasa diistilahkan dengan benang. Ya, ini benang horizontal ada 3, benang vertikalnya 1. Benang paling atas itu dikatakan dengan benang atas. Benang tengah ini adalah yang panjang ini adalah benang tengah. Dia garisnya lebih panjang. Benang bawah ini panjang garisnya sama dengan benang atas, posisinya di bawah. Itu yang akan terlihat dalam teropong di sini. Ya, itu kita paskan benang vertikalnya ini di tengah bak ukur. Jadi kita harus mengatur benangnya itu di tengah sini, benang vertikalnya di tengah sini. Ya. Caranya lah dengan menggunakan penggerak halusnya. Jadi kita lihat di teropong, kita perjelas objeknya, kita perjelas benangnya, ya. Kemudian kita paskan di tengah bak ukur. Cara memperjelas benang adalah dengan memutar bagian ini.
Ini juga ada bagian sedikit di lengsanya, di sirkulernya. Ini kita putar-putar fungsinya untuk memperjelas benang. Oke, setelah objeknya dapat, gambarnya jelas, benangnya jelas, kita selanjutnya akan membidik tinggi alat, ya. Ada yang namanya tinggi alat. Di sini di teodolit, di sini ada garis, ya. Ada garis. Jadi kiri kanan itu ada garis. Di sini juga ada garis, ya. Ini adalah garis batasan tinggi alat, ya. Kita bisa menggunakan meteran seperti ini atau baut ukur. Kita tempelkan saja. Misalnya ini posisinya di 149, ya. Tingginya di sini 149 cm. Jadi nanti di tabel datanya kita menulisnya tinggi alat sama dengan 149 cm. Tulisnya saja 149 karena kita mengisi datanya itu koefisiennya dia cm 149. Untuk penggunaan alat dengan cara teodolit, kita harus menyetel yang dibidik di bawah ukur itu benang tengah sama dengan tinggi alat, ya. Jadi kalau misalnya tadi tinggi alatnya 149, maka benang tengah yang kita bidik itu harus di 149. Caranya adalah seperti tadi. Caranya adalah dengan kita kunci, kita paskan benang vertikalnya di tengah bawah ukur, jelas objeknya, benangnya jelas. Dengan selanjutnya menggunakan bagian dari alat yang dinamakan dengan penggerak vertikal, ya. Jadi supaya benang tengahnya sama dengan tinggi alat, bisa dilihat di sini adalah teropongnya bisa naik turun, ya. Inilah kelebihan dari teodolit, teropongnya bisa naik turun. Kita bisa mengatur supaya benang tengahnya itu sama dengan tinggi alat dengan cara menggunakan salah satu bagian lagi yang namanya penggerak halus vertikal. Ini adalah kunci penggerak vertikalnya. Jadi kalau ini saya kunci, ini tidak akan berputar lagi, ya. Ini penggerak halus vertikal. Kalau saya putar ini, maka teropong akan bergerak naik turun, naik sedikit demi sedikit atau turun sedikit demi sedikit. Kalau saya putar ke kanan, dia akan naik. Saya putar ke kiri, dia akan turun. Turunnya itu sangat sedikit, ya. Makanya dikatakan penggerak halus vertikal. Jadi saya ulang dari awal. Saya fisir seperti ini. Kemudian dapat objeknya, saya kunci horizontal. Kemudian paskan benang tengahnya, benang vertikalnya di tengah bawah ukur dengan penggerak halus horizontalnya. Setelah itu kita memperjelas benangnya sudah jelas. Kita memposisikan benang tengah di sama dengan tinggi alat. Jadi kita cari di bawah ukurnya tinggi yang 149. Caranya adalah kita cari angka yang mendekat 149. Bisa kita cari angka 15 atau angka 14, ya. Jadi kita lihat di teropong, oke, misalnya sudah muncul angka 15 karena 149 mendekati 15, 150. Maka saya cari angka 15. Saya arahkan ke 15. Setelah dapat, saya kunci vertikalnya, ya. Jadi sekarang posisi alat ini terkunci, yang ini juga terkunci. Jadi alat tidak akan bergerak secara horizontal, dia tidak akan bergerak secara vertikal juga. Caranya supaya pas, saya menggunakan penggerak halus vertikalnya. Oke. Setelah dapat, kita akan membaca berapa benang atas, berapa benang bawah, ya. Jadi tadi di teropong, di lengsanya itu akan terlihat ada 3 benang. Benang tengah itu sama dengan tinggi alat. Jadi kalau tinggi alatnya 149, maka benang tengahnya juga 149. Sekarang kita baca berapa benang atas, berapa benang bawah. Misalnya di sini benang atasnya 154, ya, 154 cm. Kemudian benang bawahnya di 144, ya. Saya benang atas di 154, benang bawah di 144.
benang atas 154, benang bawah 144. Ini ada kontrol pembacaan benang, ya. Ada namanya kontrol pembacaan benang, di mana selisih antara benang atas dengan benang bawah itu sama dengan jarak patok. Misalnya tadi 154 benang atas, 144 benang bawah, berarti 154 dikurang 144 itu 10. Artinya jarak antara titik kita mengukur dengan titik yang kita ukur itu adalah 10 meter, ya. Jadi 10 meter. Sekarang kontrol pembacaan benang, caranya adalah benang atas ditambah dengan benang bawah, kemudian hasilnya itu kita bagi dua, itu harus sama dengan benang tengah, ya. Misalnya tadi 154 ditambah dengan 144, berarti totalnya adalah 298, ya, 298. Kemudian ketika kita bagi dua, nilainya adalah 149. Kalau hasilnya sama, berarti pembacaan benang kita akurat. Kapan tidak sama hasilnya, misalnya ada desimal-desimal dari hasilnya atau tidak, pokoknya tidak pas nilainya, berarti pembacaan benang kita masih perlu dikoreksi, harus diperbaiki kembali. Kita harus baca ulang. Ingat, benang atas kurang benang bawah itu sama dengan jarak patok. Kemudian benang atas ditambah benang bawah, hasilnya kemudian dibagi dua, itu harus sama dengan benang tengah. Dengan kata lain, jarak antara benang atas ke benang tengah dan benang tengah ke benang bawah itu sama. Misalnya tadi 154 ke 149, dia 5, selisihnya 5. Maka 149 ke 144 juga selisihnya 5. Ya. Itu tadi jaraknya sama, harus sama jaraknya. Itu untuk mengontrol pembacaan benang sudah benar atau tidak. Oke, lanjut. Setelah dapat pembacaan benangnya, kita sudah bisa membaca berapa sudut yang terbaca di situ, ya, berapa sudut yang terbaca dari hasil pengukuran kita. Oke, kita di sini ada monitor, ya, di sini ada monitor, di sini ada tombol-tombol yang bisa kita lihat, ada tombol di sini ada R, ada L. Artinya kita bisa mengatur alatnya membaca sudut ke kanan atau ke kiri. Ke kanan artinya dia searah jarum jam. Artinya ketika alatnya kita putar searah jarum jam, maka nilai sudutnya itu membesar. Ya, ketika kita putar ke kiri, maka nilai sudutnya mengecil. Bisa juga kita atur ke kiri dengan yang kode L, ya, itu dia akan membaca ke kiri menjadi besar, ke kanan menjadi kecil. Yang kita gunakan adalah yang R, ya, yang membaca searah jarum jam, yang membaca ke kanan. Makanya nanti pada saat kita pengambilan data lapangan, kita harus mengambil data juga searah jarum jam, ya, sesuai dengan cara penggunaan alat yang kita pakai. Kemudian di sini ada tulisan V. Ini ada tulisan persen, itu tidak kita gunakan. Kemudian ada hold. Hold ini adalah untuk mengunci nilai yang akan muncul di layar monitor, supaya misalnya kita belum mencatat nilainya, kemudian alatnya sudah goyang, itu nilai di sini tidak akan berubah karena terkunci. Kemudian ada null set. Null set ini fungsinya adalah untuk mengatur sudut horizontalnya, mengembalikan ke nilai 0 derajat, ya. Kita bisa mengatur, atau bisa juga difungsikan untuk mengunci arah utara, ya. Itu biasanya digunakan di patok pertama. Nanti di cara pengambilan datanya kita jelaskan lebih lanjut terkait dari fungsi null set tersebut. Di sini ada tombol warna kuning, ada gambar lampu. Ya, ini fungsinya adalah untuk menyalakan layar monitor. Karena ada kemungkinan juga kita mengukur pada saat sudah sore menjelang petang misalnya, atau bahkan mengukur pada malam hari. Kita bisa menekan tombol ini supaya angka di layar monitor itu jelas terlihat. Tombol yang satu lagi ini tombol on off-nya, ya. Jadi kalau kita ingin menyalakan alat, tinggal kita tekan saja, alatnya akan menyala.
Begitu juga ketika kita tekan kembali, alatnya akan mati. Kemudian bagian berikutnya di sini ada satu bagian lagi. Ini fungsinya adalah untuk melihat unting-unting ini apakah sudah lurus dengan posisi patok. Ya, ini jarang kita gunakan ya. Kenapa? Karena kalau ini sudah menggunakan unting-unting dan posisi unting-untingnya sudah di atas patok dan alat sudah posisi centering dalam artian gelembungnya sudah semua di tengah. Kalau kita lihat di sini pasti ini sudah di atas patok, ya. Jadi fungsi ini biasa kita abaikan, ya. Kecuali pada saat kita mengukur tidak ada unting-untingnya, untuk mengetahui apakah sudah di atas patok, kita bisa menggunakan ini. Ya. Itu saja sekilas terkait dengan jarak dengan bagian-bagian dari alat teodolitnya. Masih ada satu sebenarnya, yaitu kompas, tapi di alat yang kita lihat ini kompasnya belum ada. Biasanya kompasnya itu bisa di sini posisinya atau bisa di sini. Saya kira itu terkait dengan bagian-bagian alatnya. Kita akan lanjut ke cara pengambilan data lapangan.